Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat sore semua. Nah, perkenalan dulu ya, ini saya di sini Esti Saradini sebagai seorang konselor pada sore hari ini. Terus boleh perkenalan sendiri-sendiri, silakan dari sini. Oke, baik, nama saya Fitri Adila. Terus Saya Salmonella. yang ini kalian asalnya dari mana nih? Tegal. Oh, di Tegal. Terus mbaknya? Tegal. Oh, Tegal juga. Berarti kalau nggak salah ngapak ya, Tegal ya? Iya. Oh iya. Kalau mbaknya dari mana? Aku dari Majalengka. Oh, Sunda sendiri ya? Iya. Nah, sebelumnya ini kan kalian kesini udah tahu belum mau ngapain? Belum tahu ya. Nah, jadi sore ini itu kita mau melakukan proses bimbingan konseling kelompok. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu bimbingan konseling kelompok? Belum. Tahu ya. Nah, jadi bimbingan konseling kelompok adalah suatu proses bimbingan yang dilakukan secara berkelompok, di mana nanti individu ataupun kelompok dari kalian ini memerlukan bantuan ataupun bimbingan dari seorang konselor, yaitu ibu sendiri. Nah, terus di sini itu kita mau melakukan bimbingan dengan tema bebas. Jadi tema bebas itu kalian bisa menentukan di forum ini mau mendapatkan bimbingan tentang materi apa. Mungkin dari kalian ada yang mau usul mau materi apa? Saya membahas percaya diri. Percaya diri. Percaya diri. Terus Mengenal diri sendiri. mengenal diri sendiri. Oh, ini SMA kelas berapa ya? Kelas 12 Bu. Oh, kelas 12. Iya, jadi gitu. Kan kita kan udah kelas 12 nih, udah rasanya udah subur kan ya. Iya, benar. Nah, orang-orang bilang kan kalau SMA apalagi akhir tahun itu kan katanya udah mengenal jati diri, udah bisa melangkah. Kan kita kan di sini juga kan mau kuliah ya, Iya. mau milih jurusan apa gitu, kita masih bingung kayak aku kok masih belum bisa mengenal diri sendiri, apalagi buat ngelanjutin jenjang selanjutnya itu masih bingung, kayak masih itulah, kayak masih jadi anak kecil gitulah. Jadi kayak oke, jadi kalian tuh kayak belum tahu, kayak ih, kok aku nggak tahu sih tentang diriku, kayak nggak paham aku tuh sebenarnya tuh seperti apa sih, terus Ya. kemampuanku apa, bakatku apa, minatku apa. Jadi kalian tuh sebenarnya belum tahu gitu. Oke, siap. Jadi kali ini kita mau membahas tentang mengenal diri dan juga percaya diri. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ada ice breaking dulu. Ini kan nanti Ibu bagi ini kalian satu-satu. Ini ada kertas. Terus nanti kalian menuliskan ini Mbak Pipit. Ini buat Mbak Salma. Ini buat Mbak Isrina. Nah, jadi kalian nanti menuliskan 3 fakta tentang saya. Misalkan kayak aku rajin sholat, aku rajin ibadah, terus yang satu lagi apa? Tapi kan 3 fakta, yang 2 itu yang real, yang satu lagi yang hoax, yang bohongan. Coba silakan tulis. Udah selesai semua? Ya. Udah. Nah, jadi nanti setiap anak itu membacakan 3 fakta tentang diri itu, terus teman-teman yang lain itu menebak yang bohong itu yang mana. Oke. Silakan dimulai dari Mbak Pipit dulu. Rajin beribadah, Ibadah. suka berbagi, Masa? rajin menabung. Tebak-tebak, yang bohongan yang mana? Berbagi. Kenapa nih? Kenapa itu bohong? Kenapa? Mukanya enggak. Mukanya gak meyakinkan ya. Coba kalau dari Mbak Salma apa? Aku hemat, Hemat. Pintar. suka menolong. Suka menolong. Coba teman-teman yang tebak ini yang bohong itu yang mana? Hemat. Kenapa yang hemat? Dia suka banget nonton konser. Oh gitu. Pergi mulu dia. Jadi nggak percaya ya kalau hemat itu ya. Coba kalau dari Mbak Desrina yang coba bacain. Suka membantu teman. Oh, Percaya diri. percaya diri.
Yang terakhir Hemat. hemat nih. Coba sih ini sih kok kesak orang ini. Ini yang bau dua. Apa sama apa coba? Percaya diri karo hemat. Emang dia Aku percaya diri. emang dia nggak hemat? Enggak. Sama aja Anda juga. Saya sering jajan. Oh, sering jajan. Jadi kayak gitu ya. Ternyata kalian lebih mengerti diri teman kalian daripada diri sendiri. Nggak kenal sama diri tapi kenal sama orang lain ya. Oke. Nah, itu kan tadi kan udah speaking ya, sedikit ya. Terus kita langsung lanjut ke materi tentang mengenal diri dan percaya diri. Yang pertama, mengenal diri. Nah, sebenarnya mengenal diri itu apa sih? Kalian belum tahu itu mengenal diri. Nah, jadi mengenal diri itu proses dimana kita tuh memahami tentang kekuatan diri kita, kelemahan diri kita, serta nilai-nilai yang ada di diri kita. Nah, tujuannya buat apa? Apa sih pentingnya kita buat mengenal diri? Yang pertama itu berguna buat nanti menentukan karir kita, menentukan apa minat bakat kita, dan juga menentukan cara kita bersosialisasi dengan orang lain. Itu yang mengenal diri. Nah, terus yang kedua itu tentang percaya diri. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan percaya diri itu apa sih? Selama ini sering banget dengar orang-orang, kamu harus percaya diri, tapi nggak tahu percaya diri itu gimana. Nah, jadi percaya diri itu adalah keyakinan akan kemampuan diri kita sendiri untuk melakukan suatu hal. Jadi poin pentingnya adalah keyakinan. Kita yakin kalau kita mau ngelakuin hal itu dan kita percaya bahwa aku bisa nih, aku bisa ngelakuin itu. Kita yakin sama kemampuan kita. Aku loh bisa sampai situ. Lihat dia aja bisa, berarti aku juga bisa. Aku harus yakin. Nah, itu namanya kita percaya sama diri kita sendiri. Nah, terus tanda-tanda orang yang percaya diri itu apa? Yang pertama nih, orang yang percaya diri itu tidak takut untuk mencoba. Kayak ada tantangan baru nih, ya udah cobain. Jangan kayak takut aku pasti nih aku nggak bisa nih, tolongin dit gitu. Itu tuh udah nggak percaya diri itu namanya. Terus yang kedua itu mau menerima kritik dari orang lain. Kalau misalkan dari teman kalian ngasih kritikan kayak kamu kok orangnya terlalu boros atau bla 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 gitu, kalian tuh menerima, kayak langsung mengoreksi diri kalian sendiri. Terus yang terakhir ini, tidak membandingkan hal negatif diri kita sama orang lain, kayak aku mah udah kayak dia mah pintar, aku mah apa kayak IQ ku aja rendah, pasti aku nggak bisa nih kayak dia gitu. Kalian tuh jangan membanding-bandingkan itu, karena nanti malah akan tumbuh sinis, nggak jadi percaya diri. Nah, mungkin dari sini dulu udah ada gambaran tentang percaya diri dan mengenal diri. Nah, terus lanjut ya. Terus apa sih yang mempengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhi tentang percaya diri? Nah, yang pertama itu ada pola asuh keluarga. Bagaimana lingkungan keluarga kalian membentuk jati diri kalian dan mengembangkan percaya diri kalian. Kayak misalkan kalian pas waktu kecil itu kalau mau ngelakuin sesuatu itu kayak dilakukan sama orang tua, itu nanti kalian kalau besar jadi kurang kepercayaan dirinya, kayak merasa enggak akan bisa nih, aku mau melangkah ini diraguin, mau melangkah ke sini diraguin. Nanti itu akan membuat percaya diri kalian menurun. Terus pengalaman hidup, mungkin dari kalian pernah merasakan kayak suatu ketika kalian nggak bisa melakukan hal itu dan kalian mungkin ditertawakan sama teman-teman kalian. Nah, itu kan merupakan pengalaman hidup yang nggak menyenangkan ya. Dari pengalaman hidup itu bisa mempengaruhi pola pikir kalian tentang percaya diri kalian. Terus ada juga cara meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama, caranya tuh fokus pada kelebihan diri kalian. Jadi kalian tuh jangan terus-terusan pikiran sama kelebihan kalian, kayak aku nggak bisa ini, Tapi coba kalian lihat sisi dari kelebihan kalian. Kalau misalkan kamu tuh pintar menggambar, nah coba itu kamu pintar menggambar terus diasah terus, itu kan termasuk kelebihan kan. Siapa tahu itu menjadi potensi yang menguntungkan buat diri kalian. Terus ada juga kayak mengucapkan afirmasi positif pada diri kalian sendiri, yang kayak tadi, kayak self talk gitu loh, kayak ngomong aku bisa buat ngerjain ini, aku yakin buat bisa gitu. Oke. Setelah ibu tadi memaparkan materi tentang percaya diri, mengenal diri, sekarang kita mau refleksi.
Jadi di refleksi ini ibu mau bertanya sama kalian, nanti kalian menjawab ya. Nah pertanyaannya, hal apa yang baru kalian sadari tentang diri kalian sendiri? Oh iya, ternyata Coba. oh iya Bu, saya ternyata jago dalam berbisnis. Jago berbisnis ternyata. Dan kamu baru menyadari itu karena apa? Ya karena saya udah menjalankannya. Jadi aku ternyata juga bisa berbisnis. Nah tuh, baru menyadari kan? Itu termasuk salah satu dari kelebihan diri kamu. Coba kalau Mbak Salma. Pikir kayaknya aku jago bahasa asing deh. Ih, keren nih. Iya, maksudnya Oh gitu. biasanya kalau dengar-dengar nilai ujianku selalu 100 di bahasa Inggris. Tuh. Nah, itu termasuk kelebihan kamu. Kamu udah bisa merasakan, oh, aku tahu nih kelebihanku gitu kan sekarang kan. Coba kalau dari Mbak Destina. Nah, kalau aku kayaknya aku ini deh, bisa edit gitu loh. Oh gitu. Tapi kamu baru sadar nih, Iya, karena apa? karena kebanyakan males. Karena kebanyakan malah terus sekarang baru mengerti ternyata diriku bisa ngedit gitu. Bagus nih, ternyata dari kalian semua ini udah bisa mengenali diri kalian sendiri dan tahu kemampuan dan kelebihan dari diri masing-masing. Karena ini sesi kita juga terbatas, terus tadi juga refleksi udah, materinya udah. Ibu ada satu motivasi buat kalian. Jadi kalian itu berharga, kalian itu mampu, kalian itu cukup. Jadi jangan pernah merasa insecure dengan diri kalian sendiri karena setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Terus ini buat penutup, Ibu ngasih ke kalian tugas, namanya itu journaling ya. Ini nanti Ibu ngasih buku ini, buku ke satu-satu ke kalian. Terus nanti sekalian selama 3 hari menuliskan hal-hal positif yang udah kalian lakuin selama 1 hari itu. Misalkan hari ini kalian ngelakuin hal positif apa terus ditulis di buku ini. Oke, selama 3 hari nanti buat pertemuan ke depan kalian bisa menyetorkan buku ini ke ibu. Oke, ya. Nah ini. Nah, jadi itu tugas dari ibu buat pertemuan dengan kelompok minggu depan kalian menyatakan itu. Mungkin cukup sekian aja bimbingannya ya, karena ini waktunya juga udah sore. Terima kasih buat partisipasinya, buat kehadirannya, dan jangan lupa tetap semangat, tetap berpikir positif ya. Kalian itu mampu, kalian bisa. Oke. Ibu tutup ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.